Akhirnya, Oda menunjukkan makhluk terkuat yang ada di dunia One Piece. Dan apakah juga seakan-akan Oda mengindikasikan kalau samurai legendaris Ryuma adalah karakter atau salah satu manusia terkuat juga. Nah, garis besar di sini kali ini kita akan mereview One Piece untuk chapter 1174 yang akhirnya nih One Piece 3 minggu berturut-turut rilis, yang akhirnya channel nggak sepi karena akhirnya ada video baru lagi. Ya alhamdulillah rezeki ya guys ya, karena akhirnya bisa upload lagi. Tapi masih banyak juga nih yang komen, "Bang, kok sekarang durasi videonya di korting sih cuma pendek banget, biasanya panjang sampai 30 menit." Yang di saat video panjang banyak yang bilang, "Bang, jangan banyak bacot, pendekin aja sekarang video pendek." Malah pada pingin panjang. Jadi kalian lebih suka video panjang atau pendek? Coba tuliskan di kolom komentar. Oke lah, kita masuk aja ke isi chapter untuk 1174. Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena harus masuk akal tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Di mana judul untuk chapter 1174 ini adalah definisi Oda yang sangat-sangat gila dan jelas sekali dari satu chapternya, yaitu the strongest being. Yang bahkan term yang Oda gunakan pun being, yang ini definisi sangat-sangat dalam sekali. Dimana Oda menggunakan kata being dan bukan strongest creature seperti Kaido atau strongest man, tetapi being yang definisi pengertiannya lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Walaupun mungkin maksudnya sama yaitu makhluk, tetapi seakan-akan untuk term dari being ini adalah dia ini udah ibarat wujud terkuat yang pernah ada di dunia One Piece ini. Yang bahkan yang menariknya lagi, cover request yang Oda kasih pun terdapat T-Rex dan juga karakter sang raja bajak laut yaitu Goldie Roger. Yang jangan lupa juga ya, T-Rex sering disebut sebagai binatang atau dinosaurus paling kuat yang pernah hidup di dunia kita, dan Roger salah satu bajak laut yang terkuat juga. Jadi Oda benar-benar menjelaskan judul dan cover request yang sangat-sangat luar biasa di satu chapter ini. Yang bukankah itu sudah wadaw sekali. Dan untuk chapter sendiri dimulai langsung lanjutan nih dari sebelumnya, di saat monster MMA atau mungkin monster buatan Killingham, dia tidak sengaja menghancurkan kapal yang ternyata tidak hanya kapal saja yang hilang, melainkan laut awan pun semuanya menghilang, alias Puff gone nih setelah tertimpa oleh Black Nika, yang definisi ini untuk Nikanya sangat-sangat raksasa sekali. Somers pun panik dan berkata kalau begini para bocah akan terjatuh dari ketinggian dan mereka akan hancur di tanah, dan dia pun menelpon Gunko untuk menghentikan arrow yang sudah dia buat. Tetapi dia juga ingat kalau ternyata Imu yang ada di dalam Gunko tersebut. Para orang tua pun kesal dan mencoba nih menghancurkan panah Gunko tersebut. Ada yang pakai kapak dan ada yang juga lucu ini malah digigit untuk arrow-nya Gunko. Tapi ya balik lagi, di sini pun Somers berkata, "Percuma kau melakukan itu bodoh. Jika ada cara untuk menghentikan panah tersebut, aku juga ingin mencobanya." Yang sepertinya ya, panah Gunko ini definisi panah takdir itu. Apakah kata-katanya berarti secara literal, dimana tidak ada yang bisa melepaskan jika sudah mengeluarkan apa yang dilakukan oleh panahnya? Yang bukankah kemampuan yang sangat-sangat OP sekali, karena bahkan sekelas Jinbei saja tidak bisa melepas kemampuan dari Gunko. Selain sebelumnya, pada akhirnya Brook lah yang tanpa sengaja membuat Gunko sadar, yang akhirnya melepas semua arrow tersebut. Yang ini bukankah OP sekali kemampuan dari Gunko ini? Karena masih belum kebayang nih kira-kira gimana cara untuk mengcounter arrow dari Gunko tersebut. Di sini pun tiba-tiba Somers, yang juga kita ketahui ya dengan jiwa sadistiknya, dia pun tiba-tiba kepikiran, sebentar, kalau orang tua berusaha untuk menolong anak mereka dan mereka tidak mungkin bisa melakukannya karena terdapat duri-duriku yang menjaga anak tersebut, apakah mereka akan melihat anak mereka jatuh dan mati? Bukankah itu cara mati yang sangat nikmat sekali? Yang ini definisi Somers sakit banget nih ya orang. Somers pun akhirnya berpikir, sebentar, ini worth sekali nih untuk dicoba. Toh Gunko dikontrol oleh Imu, jadi dapat dikatakan ini adalah kesalahannya, dan kita juga selalu bisa untuk mengambil bocah lain nantinya dibawa ke Marine Joyce. Lagi-lagi poin menarik yang dikatakan oleh Somers di sini adalah dia mengucapkan Imu dengan kata his yang berarti seorang pria. Ya sebenarnya untuk hal ini sudah banyak sekali dan berkali-kali kita bahas kalau Imu ini memang sangat mungkin dia adalah seorang pria, karena disebutnya juga Nerona Imu Sei, yang Sei ini berarti petinggi atau tertinggi dari para pria yang ada, ya ibarat bangsawan lah untuk panggilannya. Somers pun terlihat sangat excited sekali dan bilang, orang tua dan anak yang akan berteriak sambil menangis, bukankah itu mendebarkan sekali? Dia pun melaporkan ke seluruh Elbaf dengan deden musi yang dia sebelumnya bawa untuk semua bocah
Untuk semua bocah, kita tadinya akan membawamu ke Mary Joyce, namun karena ada beberapa komplikasi alias problem, kapal yang diharuskan membawa mereka juga jatuh ke lautan dan awan laut pun menghilang. Dalam kata lain, kalian semua akan terjatuh. Akhir luar biasa, maksudnya tragis yang di sini dia meralat kata-katanya dan yang di sini bahkan Somers meralat kata-katanya sendiri. Dia berkata, akhir yang tragis menunggu kalian di garis finish. Dan situlah para bocah mulai sadar kalau lautan pun menghilang, yang sayangnya sudah tidak ada cara lain, di mana Killingham pun berkata, apa yang dilakukan si bodoh Somers itu? Kita akhirnya berhasil membawa bocah-bocah ke daerah pelabuhan, tetapi untuk bagian Killingham ini sebenarnya sangat menarik sekali ya, di mana dia seakan-akan terlihat sedang terbang di mode kudanya, yang definisi ini keren banget. Yang apakah mungkin dia seakan-akan bisa terbang seperti membuat awan yang dilakukan oleh Kaido dan juga oleh Momonosuke. Di sini pun kita melihat juga Oimo berkata, kalau harus menyerahkan kedua tanganku agar bisa menghentikan kalian, aku akan melakukan apapun. Namun walau Oimo terluka menahan duri-duri tersebut, para bocah terus berjalan karena ya baik lagi arrow-nya dulu nih yang harus dihilangkan, dan duri itu adalah nomor 2. Para orang tua pun tentu saja panik karena tidak mungkin nih kita hanya akan melihat anak kita terjatuh dan akhirnya mati. Bahkan jika mereka jatuh ke underworld, kita tidak akan bisa lagi menemukan tubuh mereka. Di sisi lain, kita melihat ya semua anak-anak yang mulai desperate dan menyesali semua perbuatannya dengan bilang, sepertinya ini adalah hukuman langit karena kita melakukan perbuatan buruk. Mereka semua pun berteriak, gak mau mati, dan meminta maaf ke orang tua mereka karena selama ini sudah berlaku nakal. Dimana kita bisa melihat sedikit flashback nih dari masing-masing bocah yang ada di sana. Yang jujur sih buat saya sendiri ya sebenarnya ini kata-kata yang sangat biasa, tapi mungkin akan banyak yang relate, terutama mungkin nanti buat para bocah agar sadar. Dimana sini mungkin beberapa yang akan saya tampilkan saja, yaitu Replay dan juga anaknya Colon, dimana dia mendapatkan mainan robot karena katanya menang duel, dan mainan robotnya itu definisi robot Emmet yang juga kita lihat. Di sini pun Replay memarahi Colon karena ya iyalah kau ini adalah bocah kuat dan bocah lainnya sangat lemah, makanya kau bisa menang. Lalu juga Ylva nih, si bocah cewek lucu yang kalau dilihat emaknya bukankah mirip Mato si penjaga bar, atau mungkin memang itu adalah orang tuanya. Dan tepat sebelum Colon si bocah paling pertama akan jatuh, ibunya Replay langsung memeluknya sambil tertusuk duri-duri dari Somers, dan mereka pun terjatuh bersama. Replay pun di sini berkata, "Kesini anakku, aku tidak akan membiarkanmu mati sendirian." Dan kita lihat juga ya semua bocah lain pun sama, di mana orang tuanya pada datang dan ikutan jatuh. Ronja, si bocil pemberani sebelumnya yang berkata-kata, di sini pun dia ditolong oleh ayahnya sambil dipuji atas kata-katanya yang sebelumnya dia katakan. Lalu Ben juga nih yang emaknya menjadi monster MMA, dia pun datang, dan kasihan si satu bocil ini yaitu Yohana, karena seperti yang sebelumnya kita ketahui bocah ini sudah tidak punya orang tua. Namun ya benar di sini pun guru Enge yang sadar akan hal itu akhirnya datang dan ikut memeluknya juga. Dan terakhir Bjorn nih, ini ya Bjorn kayak nama anak dari Felix PewDiePie ini, yang emang kan dia Swedish alias Nordic juga. Di sini pun seperti yang kita tahu ya, Bjorn ini adalah adik dari Rodo. Di sini pun dia berpikir tentang kakaknya. Aku tidak mau kau datang ke sekolah, memalukan sekali punya kakak otaku seperti dirimu. Dimana Rodo yang sangat baik sekali, dia pun hanya tersenyum dan menjawab, aku akan coba agar mereka tidak ada yang melihatku, yang ini kasihan banget jadi Rodo ini. Dan situ pun Bjorn berpikir satu pemikiran terakhir, yaitu sepertinya ini memang benar-benar hukuman langit karena aku berlaku kasar ke kakakku ini. Ya benar, mayoritas dari chapter ini memang tentang bocil-bocil dramatis dengan orang tuanya, yang saya juga yakin sih mayoritas dari kalian mungkin akan bosan dengan beberapa chapter terakhir karena ya banyak yang bentukannya seperti ini. Apalagi beberapa chapter lalu ya definisi recap dari kata-kata Gaban yang kita sudah tahu semuanya, dan sekarang juga memang lebih dari setengah adalah membahas tentang hubungan antara orang tua dan anak, tetapi lebih perspektif untuk seorang anaknya, yang sebenarnya kalau saya lihat sih untuk intensi dari Oda Sensei, dia sepertinya mendedikasikan chapter ini untuk para bocah agar jangan nakal, karena kalau nakal dan melanggar aturan seakan-akan akan ada hukuman langit yang akan mereka derita. Ya bukankah seperti itu yang akhirnya kita dapatkan premisnya di satu chapter ini. Di sisi lain, si sakit Somers dia benar-benar happy karena tidak hanya 10 orang yang mati, tetapi orang tua mereka pun malah ikutan mati. Dimana kita lihat ya di sini Somers sampai nangis yang happy banget nih, udah kayak orang orgasme yang anjir ini
fuck banget dari Somers. Namun ternyata bocah dan orang tua tersebut pun terjatuh di suatu tempat dan mereka semuanya selamat alias tidak ada yang terluka. Yang ternyata mereka semua jatuh di perut dari Luffy, guys, karena dia bilang kalian semua berdiri di Gomu-Gomu no Senbeiku. Ya, dia di sini Luffy membuat tubuhnya menjadi kayak senbei biar orang-orang yang jatuh tidak terluka. Dan yang kenal suara itu pun akhirnya sadar, hah, Luffy, yang tapi kita masih nggak tahu ya siapa yang ngomong, apakah Colon atau Reply, karena seharusnya cuma dua orang ini saja yang benar-benar mengenal Luffy dan bisa memanggil namanya seperti itu. Tapi sebenarnya satu hal yang paling menarik adalah kalau kalian perhatikan dari bentukan ini, itu Luffy ubah dirinya jadi sangat-sangat raksasa sekali. Dimana sebelumnya kita mendapatkan kan perbandingan Luffy dengan bocah Colon yang sudah cukup jauh untuk bentuknya, dan perbandingan juga antara Luffy dan Reply yang bahkan di sini pun kita melihat ya ada orang tua Elbaf lain yang ukurannya sangat besar, tetapi mereka ini terlihat kecil di atas perut dari Luffy. Yang bukankah Luffy benar-benar berubah menjadi sangat-sangat besar, yang sebenarnya untuk kali ini kita bisa membandingkan lagi nanti lebih besarnya dari monster yang mereka naiki. Yang hal ini pun sangat masuk akal karena di sini juga kita ngeliat ya kalau Luffy ternyata sudah berubah ke mode Gear 5-nya, yang berarti dengan mode Gear 5 Luffy membuatnya menjadi sangat besar. Dan menariknya lagi, ternyata mereka terjatuh di punggung dari monster terbang yang tentu saja dia sebelumnya bersama Luffy, dan sudah jelas dia adalah Loki. Di sini pun Loki berkata, "Hey kalian, ketika sudah sampai di atas sana, kalian harus pergi dari punggungku karena kalian hanya akan menggangguku dalam pertarungan." Bocah-bocah pun pada bingung kan, hah, punggungmu? Dan Luffy pun berkata, kalian terjatuh dari suatu tempat kan? Untung saja kami kebetulan lewat. Loki yang lagi-lagi sangat benci disebut sebagai orang baik, di sini pun dia berkata, itu bukanlah niatku, aku adalah penghancur, bukanlah seorang penolong. Aku tidak bertanggung jawab atas nyawanya orang, jadi sekarang ayo kita cepat bergerak. Dan tiba-tiba di seluruh Elbaf tiba-tiba muncul salju dan petir di mana-mana, yang bahkan dikatakan ada badai juga, yang bahkan menariknya pepohonan juga daratan semuanya berguncang karena terlihat ya dari kastil Elbaf benar-benar berguncang sangat-sangat kencang sekali, yang seharusnya sudah sadar ya kalau ini pasti salah satu kemampuan dari Nika Luffy yang membuat semuanya menjadi karet dan akhirnya bergerak seperti itu. Tapi gila juga ya, ini lagi-lagi sekelas Elbaf yang notabene sangat-sangat besar sekali dapat diinfluence oleh kemampuan karet Luffy. Warga Elbaf pun bingung karena mendengar ritme aneh dan seluruh Elbaf benar-benar terasa bergetar, dimana Jarul yang sepertinya mengingat kalimat atau mungkin kita sebut sebagai ayat aja ya, karena Harley dikatakan sebagai kitab, jadi untuk turunannya pasti adalah ayat di dalamnya. Dan di sini pun Jarul berkata, di hari yang aneh ketika salju, badai dan petir muncul, langit akan tertutup oleh monster ukuran raksasa bersamaan dengan Drums of Liberation, dan pada saat itu sang dewa matahari akan muncul, yang definisi ini wadaw banget. Kalimat dari Jarul aja sebenarnya udah sangat-sangat epic sekali, dimana dia menggunakan term dari Colossal Beast, yang ini definisi kolosal itu sangat-sangat besar sekali dan bukan monster besar biasa, yang juga seperti yang kita lihat langsung di penutup chapter, karena wah ini Loki definisi gede banget, yang wah segila apa coba besar dari Loki ini. Dimana chapter sendiri pun ditutup dengan kita yang diperlihatkan wujud perubahan naga dari sang pangeran Elbaf yaitu Loki. Entah juga nih apa yang dia lakukan, tapi terlihat monster-monster MMA yang ada di bawahnya semuanya terlihat dalam keadaan terluka, yang tadi ditabrak oleh Loki atau mungkin terkena petir, kita belum tahu. Yang gila guys, ternyata Loki buah iblisnya adalah buah iblis naga. Ya memang sih setelah kemunculan siluet sebelumnya, saya cukup yakin kalau Loki lebih cocok dengan buah iblis dragon atau buah iblis naga, walaupun memang untuk saya pribadi sangat menginginkan Loki ini makan Jormungandr, karena saya sangat suka sekali dengan mitologi dari Jormungandr yang cocok dengan Nordic, tetapi ternyata Oda memberikan hal yang lain. Ya untuk beberapa alasannya pun nanti kita bahas sedikit di bagian analisis. Tapi mungkin sebagai perbandingan menarik ya, ini sebelah Luffy kita melihat juga kan Raknir berubah kembali menjadi tupainya, yang jangan lupa tupainya juga itu ukurannya raksasa, yang jangan lupa Raknir juga benar-benar sebesar Loki. Dimana di sini lucu banget ya, tupanya terlihat happy yang seneng banget ada di atas Loki, dan Luffy juga berarti seharusnya di sini dia berada di mode Gear 5 raksasa yang kemungkinan besar seperti ketika melawan Kaido. Dimana Luffy sebelumnya ketika melawan Kaido, ya bisa dibilang Luffy ini lebih besar dibandingkan kepalanya Kaido, tetapi jangan lupa ya Kaido itu panjang naganya ke belakang, jadi memang masih lebih besar Kaido. Tetapi untuk bentukan raksasa Luffy-nya dibanding kepala Kaido aja masih lebih besar. Tetapi di sini Luffy yang sebesar itu
hanya sepertiga tanduknya doang. Lagi-lagi tanduknya doang dan bukan badannya. Yang kebayangkan segila apa ukuran dari Loki ini. Yang jangan lupa juga untuk Kaido kan dia memang benar-benar besar ya, karena dia ini memiliki tinggi 6 meter plus dia memakan buah iblis naga. Tetapi untuk Kaido ini lebih ke naga Chinese, makanya dia tidak mempunyai sayap dan bentukannya seperti Dragon Ball yang naganya kayak ular seperti itu. Yang itu pun naga Kaido sudah besar sekali. Tetapi di sini sangat wajar sekali ya, karena jangan lupa Loki ini bukanlah raksasa biasa, tetapi raksasa kuno yang 2 bahkan 3 kali lipat lebih besar dibanding raksasa biasa, dan dia memakan buah iblis yang membuatnya lebih raksasa lagi, yang bukankah sangat cocok dengan kata-kata kolosal dari tetua jalur tersebut. Yang wah, ini gila banget penutup chapter dari Oda Sensei. Nah, di sini kita akan coba sedikit bahas analisis atau mungkin ya sedikit teori dari yang kita dapatkan di satu chapter ini. Kira-kira apa nih nama buah iblis dari Loki? Yang pasti banyak dari kalian yang penasaran akan hal ini. Yang jujur nggak kebayang sih, karena bahkan Oda pun yang belum beritahu kita kan di satu chapter ini. Tetapi model hitam seperti ini mengingatkan saya dengan Black Dragon di Dota, Ancient Clip, atau mungkin Deka ketika sudah membeli Aghanim yang itu Black Dragonnya yang apakah cukup mirip juga dengan Loki. Dan sebenarnya naga hitam seperti ini pun cukup masuk akal mengingatkan saya dari novel ORV atau mungkin Omniscient Reader View, di mana terdapat Abyssal Black Flame Dragon atau mungkin versi lain yang dikenal sebagai Apocalypse Dragon, yang bukankah sangat cocok sekali dengan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Loki, di mana dia adalah seseorang yang akan membawa kehancuran, yaitu Apocalypse juga sangat cocok dengan Loki ini. Ya, sebenarnya terkait naga real dengan jenis western seperti ini yang bersayap memang sudah sering kali dan lama juga kita teorikan di luar naga dari Kaido ya. Ini juga kan karena bentukannya sama-sama naga untuk panggilannya. Karena untuk Kaido dia adalah naga dari Chinese, dan kemungkinan teori yang paling ramai sebelumnya untuk naga jenis western seperti ini adalah Monkey D. Dragon, terutama naga tersebut yang dikatakan bisa mengendalikan cuaca, seperti bukankah Dragon ayah Luffy juga seakan-akan seperti itu. Tetapi di sini dengan Loki yang sedikitnya sudah terkonfirmasi memakan buah naga, yang juga bahkan dikatakan di sini dia bisa mengendalikan cuaca dengan munculnya salju dan bahkan petir dan badai juga. Berarti untuk Dragon asli kira-kira apa nih kemampuannya? Apakah benar kemampuan angin yang juga bisa mengontrol cuaca juga? Dan kenapa juga saya sempat kepikiran terkait adanya naga raksasa besar gini, yang mungkin buat kalian yang udah cukup lama mengikuti channel Filnomi, beberapa kali saya membahas satu mega teori yang memang cukup panjang untuk membahasnya. Tetapi untuk mega teori ini bahasnya untuk ke arah ending dari One Piece yang sangat jauh, jadi masih sangat relevan untuk dibaca sekarang juga. Yang jangan lupa ya, naga itu sangat-sangat banyak sekali Oda berikan di serial One Piece ini, dari Tenryubito alias naga langit, lalu juga bagaimana seorang Tenryubito sangat menyukai naga, sampai akhirnya kita diperlihatkan ya 2 naga yang ada di Pang Hazard, dan 2 naga tersebut bukanlah naga Kaido, melainkan naga western yang persis seperti naga Loki. Yang entah bagaimana naga tersebut diciptakan oleh Vegapunk, maka bukankah sangat hampir pasti kalau naga tersebut benar-benar ada. Bahkan saya sendiri pun pernah berteori di mana Poseidon alias Shirahoshi dia adalah ancient weapon pengendali monster dari para Neptunian atau monster laut super raksasa. Lalu juga kita mengetahui terdapat Pluton yang ada di Wano dan katanya berbentuk kapal, tetapi kemungkinan besar akan ada hubungan dengan Momonosuke yang juga dapat mengendalikan Zunisa, yang definisi Zunisa kolosal juga atau makhluk yang sangat besar. Dan ancient weapon terakhir alias Uranus yang kita masih belum tahu bentukannya apa. Di situ saya berteori karena Uranus ini lebih ke arah langit, kemungkinan besar akan ada satu makhluk besar juga yang berhubungan, dan itu sudah pasti naga dengan beberapa alasan sebelumnya terkait Tenryubito, Pang Hazard, Vegapunk yang lain-lain. Yang kemungkinan besar untuk Uranus ini sangat berhubungan dengan naga, terutama naga western yang kita lihat di sini. Nah, jika seperti itu, apakah naga ini kalau konsepnya sama, yaitu dia bisa mengendalikan Uranus, yang entah nih apakah ada alat lain seperti Poseidon atau Pluton atau bahkan Loki lah Uranus ini sendiri, yang gila sih kalau ternyata benar seperti itu. Ya walau tentu saja ya, saya tidak menyangka kalau naga sebesar ini akan dimakan oleh raksasa yang tidak hanya raksasa biasa, tetapi tadi seperti yang kita bilang yaitu raksasa kuno yang wadaw, ini besar banget. Tetapi tahu satu yang lebih menarik lagi dari semua hal tadi, dimana kita mengetahui ya sejarah tentang seorang samurai luar biasa kuat dari negeri Wano Kuni yang bahkan disandingkan dengan Joy Boy. Dikatakan samurai tersebut dulunya dikenal karena berhasil memotong kepala naga raksasa yang menutupi langit dari Wano Kuni. Ya benar, tentu saja dia adalah Ryuma. Yang bahkan kalau kita lihat juga ya dari cerita one shot Oda dari One Tet tentang Ryuma
Ryuma yang dia motong naga plus cara Zoro juga ketika memotong naga di Pang Hazard. Yang bahkan sebenarnya untuk cara jurusnya pun sama dari kedua orang tadi. Yang kalau kita lihat naganya itu bukanlah naga Kaido seperti yang kita lihat di arc Wano Kuni, tetapi naga western dengan sayap yang kita lihat seperti Loki. Yang apakah naga yang dipotong oleh Ryuma dahulu adalah naga seperti karakter Loki ini yang entah mungkin dimakan oleh manusia yang ukurannya juga pasti jauh lebih raksasa, atau bahkan memang ukurannya sekelas Loki yang definisi wadidaw besar banget, tetapi Ryuma bisa memotong naga tersebut. Yang skuad apa? Satu karakter samurai legendaris ini. Nah oke lah, jadi itu aja untuk satu review kali ini yang lagi-lagi nggak tahu nih kita berapa lama untuk videonya. Seperti banyak juga kalian yang bilang lebih panjang untuk videonya, karena sini saya rekaman sepertinya sampai 25 menit, nggak tahu jadinya nanti berapa lama. Nah jadi itu aja untuk video review kali ini, dimana minggu depan kita kembali libur ya. Karena udah sudah memberikan 3 chapter seperti biasa, 1 minggunya libur. Yang berarti kita akan membahas review chapter lagi 2 minggu dari sekarang. Yang untuk minggu depan diusahakan akan ada 1 video ringan yang bisa ditonton. Tapi kita nilai dulu ya chapter ini, dimana seperti beberapa chapter terakhir yang mantapnya hanya 2-3 halaman terakhir saja, tetapi chapter ini ditutup dengan luar biasa tentang Loki. Jadi saya kasih nilai 9 dari skala 10. Karena akhirnya di sini kita mendapatkan buah iblis luar biasa dari Loki yang definisi kolosal sekali, sangat-sangat besar tersebut. Satu double patch terakhir yang kalian lihat di chapter ini yang definisi luar biasa, jebret langsung satu double patch yang luar biasa dari Oda. Kemungkinan besar terakhir kita melihat ini kemungkinan ketika Luffy berhadapan dengan perubahan dari Gorosei, yang itu pun bukankah Gorosei makhluk-makhluk yang sangat besar juga, tetapi ya sangat jauh lah jika dibandingkan dengan Loki. Jadi kepikiran nih, gimana dulu ya dia dikalahkan dan diikat oleh Loki sempat dikalahkan dan Loki sempat dikalahkan dan diikat sampai selama 6 tahun. Apakah Shanks bisa mengalahkan Loki di wujud raksasa? Yang saya sangat tidak cukup yakin Shanks kuat itu untuk melakukannya. Ya kemungkinan besar terdapat rundingan juga yang pada akhirnya ya seperti kita tahu di antara Loki dan Shanks, yang makanya Loki menyebut Shanks sebagai seorang pengecut. Nah jadi oke lah, itu aja untuk video kali ini. Like aja kalian suka, bisa juga kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video kalian. Dan buat kalian bisa bantu support juga dengan join membership cuma 10.000 doang biar makin semangat konten lagi. Nah, gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.